Alhamdulillah, kita Bapak Syekh telah memberikan nasihat dan kajian kepada kita. Masuklah kita acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Persilakan untuk Bapak dan Ibu para jemaah yang Allah muliakan untuk bisa bertanya sesuai materi atau di luar materi. Silakan. Silakan untuk ibu-ibu yang mau bertanya dan saya bawa pikiran tempat ibu. Ibu boleh. Kita Tadi kalau dari sana ibu kesempatan kita. Ya silakan. Tadi banyak kali ilmunya itu. Ada dari ibu-ibu, bapak-bapak, ada lagi? Oke, satu dulu ya. Bismillah. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Syekh yang berhormat, saya ingin bertanya kepada Bapak. Tadi Syekh bercerita tentang surga dan neraka, dan bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya itu akhir hayat. Tapi menurut cerita, katanya ternyata api neraka itu bisa dijinakan dengan doa Allahumma ajirna minan nar. Pertanyaan saya Pak, dalam waktu apa dan saat seperti apa kita membaca doa tersebut Pak? Dan pertanyaan yang kedua tentang dalam kajian tasawuf sering kita mendengar rugi kita mengerjakan yang mampu dan rugi pula kita meninggalkan yang sunnah. Pertanyaannya, Syekh, apakah makna dari kalimat tersebut? Terima kasih. Yang pertama terkait masalah neraka. Kita dianjurkan oleh Rasulullah selalu berlindung kepada Allah dari api neraka jahanam. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ada doa atau ayat yang doa Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Doa itu Allahumma ajirna minan nar itu dibaca kapan saja. Boleh habis maghrib, boleh habis subuh. Biasakan imam baca habis sholat maghrib ya sampai 7 lagi. Boleh dibaca habis sholat subuh, boleh habis maghrib, boleh selepas sholat fardu juga. Seperti doa yang paling berguna, boleh kapan saja. Karena doa ini tidak terikat dengan waktu. Jadi boleh kapan saja kita meminta perlindungan dari api neraka jahanam. Maka itu bebas, doa boleh dibaca kapan saja. Tapi yang umumnya dibaca habis sholat maghrib 7 kali. Kemudian yang kedua terkait dengan pernyataan rugi mengerjakan makruh, betul. Dan rugi meninggalkan sunnah, betul. Karena meninggalkan sunnah sebuah kerugian. Kenapa? Pertama, tanda cinta kepada Rasulullah, mencintai Nabi dan mencintai sunnahnya. Maka pada saat meninggalkan sunnah rugi, karena sunnah akan menyempurnakan kekurangan fardu di hari kiamat. Seperti sholat, ada hadis dalam Sunan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sesungguhnya yang pertama akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Apabila sholatnya benar, semua amal ibadahnya diterima. Apabila sholatnya tidak diterima, maka amal ibadah yang lain tidak akan diterima. Apabila sholatnya fardunya, sholat wajibnya ada kekurangan, nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Unzuru hal 'abdi tatawwu apakah hamba ini punya sholat sunnah?" Jika ditemukan sholat sunnah akan menutupi kekurangan fardu hamba tersebut. Maka meninggalkan sunnah sebuah kerugian karena tidak menunjukkan tanda cinta kepada Nabi dan kehilangan kesempatan menyempurnakan kewajiban kita dengan amal ibadah sunnah yang kita kerjakan. Kalau kita belum meninggalkan puasa fardu dan kita berada puasa sunnah, sunnah ini akan menutupi puasa fardu kita di hari kiamat. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah
Ya Rasul, amalan apa yang paling tinggi nilainya? Rasul menjawab, ilmu mengenal Allah. Jadi pertanyaannya kata saya, andai kata seorang hamba yang Ilmu apa? Mengenal Allah. ilmu mengenal Allah, Nah, apabila seorang muslim dari katakan beramal sampai akhir hayatnya tanpa mengenal Allah, bagaimana nasibnya itu? pertama itu bukan hadis, tidak ada hadis pernyataan demikian dari Nabi. Yang paling ditanya Nabi, amalan apa yang terbaik? Nabi menjawab, sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, berjihad di jalan Allah. Kemudian pertanyaan lagi, hadis yang lain, riwayat yang lain ditanya, siapakah orang yang paling baik, yang paling mulia akhlaknya? Siapakah orang yang paling cerdas? Kata Nabi, yang paling ingat mati dan mempersiapkan diri untuk mati. Itu hadis dari Al-Hakim dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Maka tidak ada satupun hadis sahih yang Nabi ditanya dan Nabi menjawab bahwa amalan mengenal Allah. Tidak ada. Ya, bukan hadis. Itu pernyataan dari para ulama mungkin, tapi itu sama sekali tidak bisa dinisbahkan kepada Rasulullah. Memang betul pernyataan ini betul, bukan keliru. Karena amalan terbaik bagi seorang hamba adalah mengenal Allah. Bagaimana Anda beribadah kepada Sang Khalik sedangkan Anda tidak mengenal Allah itu? Memang pernyataannya betul, tapi tidak bisa dinyatakan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan itu seputar orang yang beramal sepanjang hayat tapi tidak mengenal Allah. Ya berarti dia bukan muslim, bisa jadi. Karena orang muslim pasti bertauhid itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam surah Muhammad Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ketahuilah, pelajarilah, kenalilah Allah. Kalau tidak kenal Allah ya berarti bukan muslim. Kalau orang muslim tidak mengenal tauhid musibah. Tidak mengenal Allah Maha Esa, Allah memberi kehidupan, mewafatkan kita adalah itu musibah. Yang sering umum ditanyakan para ulama, apabila orang beramal sepanjang hayat tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Beramal tidak dilandasi dengan ilmu. Jelas, artinya dia sepanjang hidup berbuat baik, sholat ibadah, tapi dia tidak punya ilmu sama sekali. Artinya dia tidak tahu sholat sunnah, sholat syarat, sholat apa. Kata Allah tidak diterima karena amal tanpa ilmu tidak diterima. Ya, itu dalam Sahih Al-Bukhari ada bab namanya babul ilmi qabla al-qawl wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Dalam hadis Muawiyah yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Mayyidillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang hendak kebaikan oleh Allah akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Kata ulama, barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, tidak akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Jelas? Maka orang kalau tidak mengenal Allah sepanjang hidupnya beribadah terus ibadahnya buat siapa? Kalau bukan buat Sang Khalik Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang harus ditanyakan. Ya, Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, katanya kan saya di sosial media di hari itu katanya menamakan istri. Menamakan istri sama ibu kandung. Itu kan saya jatuh talak. menyamakan istrinya. Menamakan istrinya. Ya. Itu katanya jatuh talak, Ustaz. Apakah itu hanya berupa simptom, Ustaz? Ibuku apa tidak salah atau hanya membentuk fisik doang, Ustaz? Iya. Itu yang pertama, Ustaz. Saya tahu yang pertama dulu. Itu namanya rihab. Anti alayya tawahruni. Kamu bagiku seperti ibuku. Artinya dia mengharapkan istrinya. Ulama jadi khilaf apakah itu jatuh talak atau gimana. Tapi di situ dalam surat Al-Mujadalah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa di situ ada kafarahnya. Puasa 60 hari, 2 bulan berturut-turut. Jelas, dan di situ ada penjelasan para ulama. Yang dimaksud itu adalah fisik, anti alayya tawahruni.
Hukum kamu bagi saya seperti ibu saya. Artinya dia mengharapkan istrinya. Dan itu terjadi kalau sami Allah mengadai menjadi pembicaraan atau sering lemah. Dan di situ dijelaskan bahwa sekitar 15 ayat pertama surat Al-Mujadilah itu ada di situ penjelasannya. Jelas. Tapi kalau ada suami manggil istrinya apa? Umi, atau istrinya manggil dia Abi, akan Umi ibu, Abi ayah. Bolehkah? Itu jangan dijawabkan kata ulama kita. Kalau niatnya penghormatan, jelas bukan menyamakan dia atau masakan dia seperti masakan ibuku atau apa, itu tidak masalah. Yang dimaksud adalah fisiknya seperti yang ada sebutkan. Jelas? Oh, nah, silakan. Yang kedua Ustaz, saya mendaya Ustaz, ada katanya mencintai nafsu itu Ustaz. Terus kalau yang bilang mencintai Allah itu apa Ustaz? Mencintai apa? Mencintai Allah atau mengerjakan sesuatu karena Allah itu maksudnya apa Ustaz? Boleh. Itu ada ini dalam hadisnya itu yang ditegur. Warajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Sebelah kanan daripada sebelah kanan saya di sebelah ini apa jam dinding. Warajulan tahabba fillah, dua orang yang bertemu karena Allah, saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dan itu cinta yang paling tinggi. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Allah akan memanggil di akhirat bainal mutahabbun dan jalan. Siapa mereka dan benar di mana mereka yang saling mencintai karena keagungan dan kebesaranmu. Pada hari ini aku memberikan namamu yang pada hari ini tidak ada kecuali namamu. Jelas saling mencintai karena itu amalan terbaik, akan mendapatkan nama Allah. Ini hadisnya. 7 golongan yang mendapatkan nama Allah yang pada hari ini tidak ada kecuali nama Allah. Hadis Bukhari Muslim dari Umar radhiyallahu anhu. Jelas. Tapi jangan mencintai istri orang karena Allah. Baik, untuk jamaah ibu, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kepada Ustaz, Siap. apa keistimewaan di bulan Muharram atau 10 Muharram dan amalan-amalan apakah yang sangat utama di bulan Ramadan? Bulan Muharram. Apakah benar apakah benar di bulan Muharram atau bulan Suro itu pas 1 Muharramnya itu apakah benar tidak boleh tidur? Terus ada satu lagi, bagaimana kita kunci meningkatkan keimanan kita bisa tidak turun, tetap stabil, tetap bisa meningkat. Itu kata saya. Siap. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Muharram ini adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Dan hijrah Rasulullah tidak terjadi bulan Muharram. Hijrah Nabi terjadi bulan ini, bulan Safar. Hari ini tanggal 4 Safar 1445. Hijrah Nabi tanggal 27 Safar, berangkat dari Makkah sampai Madinah 12 Rabiul Awal. Maka kalau bulan Muharram ini salah satu di antara 4 bulan haram. Dalam surat At-Taubah Allah jelaskan inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram, dan itu ketetapan Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. 4 bulan haram itu tidak dijelaskan dalam surat At-Taubah, tapi dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abi Bakar. Nabi bersabda, setahun 12 bulan ada 4 bulan haram. 3 bulan datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar, letaknya antara Jumadah dan Sya'ban. Bulan Muharram ini dikatakan Muharram karena diharamkan peperangan, dan bulan-bulan 4 bulan haram. Kemudian di bulan Muharram itu Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan tentaranya. Maka dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas, Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Yathrib yang kita kenal Madinah, Nabi mendapati orang Yahudi bergembira pada tanggal 10 Muharram. Lalu dia bertanya kepada orang Yahudi, kenapa kalian bergembira? Kata mereka, karena pada hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan tentaranya, maka kami puasa dan bahagia. Kata Nabi, aku lebih berhak kepada Musa dari kalian. Lalu Nabi puasa hari Ashura tanggal 10 Muharram. Dulu sebelum
diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura hukumnya wajib. Jelas? Hukumnya wajib puasa Asyura, tapi ini kan diwajibkan puasa Muharram dan puasa Ramadan. Jadi puasa Asyura turun tingkatan dari wajib menjadi sunnah. Kemudian di bulan Muharram ini, kalau hari pertama tanggal bulan Muharram tidak boleh tidur, itu tidak benar. Itu tidak tepat dan tidak ada dalilnya sama sekali. Yang kedua, di bulan Muharram itu ada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Itu disunahkan puasa. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, aku berharap dengan puasa tanggal 10 Muharram Allah ampuni dan dosa saya setahun yang lalu. Ya, dan itu ada 3 tingkatan. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, yang pertama puasa sempurna tanggal 9, 10, 11 Muharram. Yang tingkatan kedua puasa tanggal 9, 10. Tingkatan ketiga puasa tanggal 10 saja. Berarti 9, 10, 11, 9, 10, baru yang terakhir puasa tanggal 10 saja. Kemudian di bulan Muharram wafat Maryam Qibtiyah yang dihadiahkan buku spesial untuk Nabi Muhammad, yang dianugerahkan kepada beliau dari Maryam Qibtiyah, anak bernama Ibrahim, yang meninggal belum mencapai usia 2 tahun. Beliau itu wafat di bulan Muharram. Kemudian di bulan Muharram wafat ayah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jelas? Dan ada beberapa peristiwa lainnya. Ya, maka bulan Muharram ini terjadi beberapa peristiwa di zaman Rasulullah dan sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak hadis-hadis palsu tentang bulan Muharram, seperti lebaran anak yatim. Dan lebaran anak yatim itu setiap hari. Anak yatim itu dimuliakan setiap hari, setiap saat, bukan dalam waktu tertentu. Jelas? Kita tidak ada lebaran ibu, hari ibu. Ya, lebaran anak yatim kita ada setiap hari itu ibu. Setiap saat berbakti kepada orang tua, tidak dibatasi. Kalau dibatasi berarti Anda tidak beres. Kenapa? Berbakti kepada orang tua itu setiap saat, bukan di bulan Ramadan, bukan pas lebaran, tidak ada. Setiap hari, jangan kita dibuat agama yang lain mengunjungi kita sampai kita memperingati hari itu. Pada hari itu kita kasih bunga, kasih makan, update status sama maknya, cium tangan. Padahal dia keren banget, sepanjang hidup bikin maknya nangis. Tidak pernah kasih maknya uang, tidak pernah kasih makan, tidak pernah bantu. Bagaimana Anda bilang berbakti? Jelas? Maka jangan ikuti ikutan dengan orang-orang yang melenceng dari agama. Tidak ada dalam Nabi SAW memuliakan seorang ibu setahun sekali. Ada, setiap saat. Dan jangan dibatasi. Anak yatim itu setiap saat. Kita tidak ada lebaran anak yatim ya. Maka ada beberapa hal yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak ada ini. Ada ajaran ini. Masa anak yatim dimuliakan pada saat bulan Ramadan, pada saat bulan Muharram, habis itu dibiarkan, tidak dipikirin, tidak dibantu, itu kan keliru. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya. Saya mau jawab. Saya sholat, tapi di dalam sholat itu kadang saya merasa tak khusyuk gitu. Jadi bagaimana Pak supaya sholat itu khusyuk? Ya, kalau ibu mau dapat pahala sholat berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah, dapat pahala 27. Sholat khusyuk tidak khusyuk tetap dapat pahala 27. Itu berkata sholat berjamaah di masjid. Jelas? Kalaupun tidak mau sholat khusyuk, pertama datang atau berwudu terlebih dahulu sebelum azan, bersiapkan diri. Kemudian yang kedua, jangan terburu-buru pas azan atau azan buru-buru dan lain, tidak. Pertama mempersiapkan diri, berwudu dengan sempurna, masuk WC, buang air besar, buang air kecil, biar pada saat sholat tidak merasa terganggu. Karena makruh kita sholat menggunakan al-abadai. Orang menahan buang air kecil, buang besar, mumpung selesai sholat dulu, mumpung masih wudu. Dari wudu maghrib sekalian ada kopi isya daripada wudu lagi. Ya, itu kan kurang tepat. Itu yang buat kita tidak khusyuk. Kalau sholat cari sajadah atau karpet yang tidak ada gambarnya. Karena kalau karpet itu sajadah itu pada kayak gini, ini kan rosmi, enak tidak ada gambar. Jadi kalau ini kan yang ada gambarnya kan di bawah kaki kita, yang di depan tempat sujud kan ini bagus. Jadi kalau ada
gambar. Karena melihat gambar menyibukkan kita. Apalagi sholat di belakang orang pakai sarung. Merek sarungnya ini, gitu kan? Nah, ada yang di belakang orang pakai kaos tulisannya jangan dikit jangan tetangga. Dibaca terus dalam sholat. Nah, maka pada saat kita punya sarung, mereknya jangan di belakang, di depan. Kasihan orang yang di belakang nanti baca Wajibor, Dada Kudu, RHS, nah dibaca semua merek baju. Kemudian ibu baca dengan kudu, tumakina, baca dengan tertib, pindah-pindah surat setiap rakaat. Jangan surat itu lagi ibu nanti sholat subuh baca Iza Zuljilat Abu kalau hafal, atau wal asli, atau wal duha, atau wal laili. Jadi setiap rakaat beda-beda surat. Jangan dibiasakan diri hanya pun membawa hajinya rakaat. Kenapa? Paling cepat dibaca. Usahakan untuk berbeda-beda surat biar kita lebih fokus dan lebih khusyuk lagi. Perhatikan ayat yang dibaca, sholat di tempat yang benar-benar enak. Jadi jangan lagi setel TV, lagu, dangdut, kita sholat di sebelahnya, tidak mungkin. Maka kalau Bunda bisa sholat berjamaah di masjid apabila memungkinkan. Jelas apabila memungkinkan Bunda bisa hadir sholat berjamaah di masjid karena khusyuk tidak khusyuk dari sholat isya kita khusyuk tidak khusyuk dapat pahala berkhusyuk. Alhamdulillah. Tapi harus khusyuk juga. Ini dari sholat adalah khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Terima kasih ya Pak. Baik, ada lagi terakhir. Oke, bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menanya saya masalah jihad tadi. Apa hikmah dari jihad ini dibentuk Allah Taala hukum itu? gimana? Apa hikmah dari hukum jihad ini? Ya, seorang suami mengharapkan istrinya sebagaimana kita mengharapkan ibu kita. Kita tidak boleh bersetubuh dengan ibu kita. Maka dia itu tingkatan tinggi. Artinya apa? Kayak udah muak, kayak udah kesal banget, sampai dia bilang kamu bagi saya haram seperti ibu saya. Artinya apa? Itu berarti persoalan besar. Sehingga seorang suami menyatakan demikian kepada istrinya. Bayangkan kalau dia bilang saya ceraikan kamu, cerai, tolak itu susah kan? Tapi malah dia harapkan sebagaimana ibunya. Jelas? Itu artinya apa? Sesuatu yang membuat rumah tangga kok saking rumitnya sampai seorang suami menyatakan kamu bagi saya haram sebagaimana ibu saya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kasih solusi bagi kita dalam surat Al-Hujurat. Izin saya, bukan jihad dengan cerai itu beda. Iya, kalau cerai itu satu tolak dua bisa dikembalikan istri kalau masih masa iddah 3 bulan berturut-turut, 3 kali haid. Itu namanya baikul sumrah. Jelas? Tolak 1, tolak 2 boleh mengembalikan istrinya selama masih dalam iddah. Contoh, saya jatuhkan tolak 1. Istri sesudah saya jatuhkan sholat tolak ini 3 bulan, saya tidak rujuk dia kembali. Lewat 3 bulan, saya nikah lagi dengan akad baru, mahar baru, tanpa kembali ke awal dengan walinya saksi dan lain. Jelas? Merujukkan kembali, saya mengembalikan kamu kepada saya, itu namanya wajah. Disunahkan untuk disaksikan 2 orang. Tapi kalau sudah tolak 1, tolak 2, ya ini masih baik Rasulullah, artinya bisa dikembalikan kalau masih dalam masa iddah selama 3 bulan, 3 kali. Kalau sudah keluar bulan keempat, nikah lagi dengan akad baru. Jelas? Kalau sudah tolak 3, sudah lepas. Hatta tankiha zawjan ghayra, surat Al-Baqarah. Sampai dia nikah dengan laki-laki baru kalau laki-laki itu sudah ceraikan boleh kita nikah lagi. Paham? Itu tolak secara ringkas. Dan tolak itu ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Seperti ini, kalau tolak selesai, itu jelas. Namanya tolak syariah. Tolak kinayah, dia cuma bilang pulang ke rumah orang tua, saya tidak mau pulang lagi. Saya sudah muak sama kamu, pulang ke rumah orang tua. Itu namanya kinayah. Jadi kata Allah kembali ke niatnya, kamu mau lepas atau cuma ngancam. Contoh, kamu ke rumah orang tuamu, pamanmu, tantemu, kamu cerai, kamu tolak.